Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 11 ayat 8 hingga ayat yang ke-32. Tetapi saya akan membacakan dari ayat ke-26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang mana yang kau pilih, berkat atau kutuk. Semua manusia di dunia ini tanpa terkecuali pasti ingin memiliki kehidupan yang diberkati, yang sehat, dan yang penuh sukacita, bukan? Atau sebaliknya, malah tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya itu menderita, miskin, sakit-sakitan, dan hal-hal yang buruk lainnya. Berkat adalah lawan dari kutuk. Jarak antara berkat dan kutuk hanya dibatasi oleh satu kata, yaitu ketaatan. Mana yang kita pilih, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Berkat atau kutuk? Pasti dengan serempak dan spontan kita akan menjawab, kita akan memilih berkat. Bila kita renungkan ayat demi ayat dari perikop bagian ini, sebenarnya Tuhan memberi kepada setiap kita manusia kebebasan yang seluas-luasnya untuk kita membuat pilihan di dalam hidup kita. Mana yang akan kita jalani, apakah kita memilih menaati semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, atau kita menolak untuk hidup taat kepada Tuhan dan lebih memilih menuruti keinginan daging kita. Kita menyenangkan diri kita sendiri, dan akhirnya kita akan menerima kutuk sebagai konsekuensi dan ketidaktaatan dari setiap perbuatan kita sendiri. Mungkin kita berkata, mustahil lah kita bisa hidup taat kepada Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sangat tahu kelemahan dan kekurangan kita. Karena itu Dia menasehati kita di dalam firman-Nya dalam Matius 26 ayat ke-41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Kita diingatkan kembali bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini adalah kenyataan hidup manusia yang sudah Tuhan ketahui. Namun itu bukanlah alasan bagi kita untuk hidup di dalam ketidaktaatan. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita, umat ciptaannya. Olehnya segala kutuk dosa telah ditanggungkan kepadanya, dan Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita sehingga kita semakin hari semakin dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, maka hanya ada satu pilihan, yaitu kita taat. Oleh karena itu, sebagai penutup, keputusan sepenuhnya ada di tangan kita. Mana yang kita pilih, berkat atau kutuk? Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi pengingat bagi kita agar kita boleh terus senantiasa setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.